Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda hebat, selamat pagi. Apa kabarnya Ananda Bunda hari ini? Bunda harapkan kabar Ananda Bunda semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini ketemu lagi dengan Bunda Willy. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan dipermudah. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan berilah aku kepahaman. Amin. Baiklah Ananda soleh-soleha, karena semuanya sudah berdoa, maka pembelajaran hari ini akan kita lanjutkan dengan materi baru, yaitu pembelajaran budaya Melayu Riau atau BMR dengan materi adab dan tata krama keluarga Melayu Riau. Nah, Bunda harapkan Ananda Bunda semuanya menyimak dan memperhatikan dengan baik ya, supaya materi hari ini bisa Ananda kuasai dengan baik. Adab dan tata krama keluarga Melayu Riau itu ada dua. Nah, hari ini kita akan mempelajarinya. Yang pertama, adab terhadap anggota keluarga. Yang kedua, adab keluarga Melayu Riau sehari-hari di rumah. Yang kita masuk pertama, adab terhadap anggota keluarga. Nah, sebelumnya Ananda Bunda semuanya sudah tahu apa itu adab? Adab adalah kehalusan dan kebaikan budi pekerti orang Melayu Riau. Anak yang beradab itu baik budinya. Anak yang baik budinya itu santun bahasanya. Nah, sesama anggota keluarga, adab kita yang baik adalah kita harus hidup rukun, saling menghormati sesama keluarga, tidak boleh mengganggu dan menjahilinya. Kemudian saling menyayangi satu sama lain. Jika ada kesusahan, saling membantu dan tidak boleh bertengkar. Nah, siapa di rumahnya telah melaksanakan adab terhadap anggota keluarganya? Bagus, kita sebagai anggota keluarga harus hidup rukun, tidak boleh bertengkar ya Ananda ya. Pintar semuanya. Nah, sekarang cara menerapkan adab terhadap anggota keluarga. Yang pertama, anak-anak itu patuh pada orang tua. Jika dinasehati, tidak membantah. Kemudian, jika disuruh oleh orang tua, melaksanakan dengan ikhlas. Kemudian, jika ada tamu, tidak gaduh atau tidak membuat onar. Kemudian, jika dalam perjamuan atau pertemuan, kita duduk dengan tenang, rapi, dan mendengarkan. Kemudian, jika kita ditanya, menjawabnya dengan baik dan lembut. Nah, mudah bukan menerapkan adab terhadap anggota keluarga? Nah, Bunda harapkan Ananda Bunda semuanya telah menerapkan adab-adab terhadap anggota keluarga ini ya. Selanjutnya, adab keluarga Melayu Riau sehari-hari di rumah. Yang pertama, adab keluarga Melayu Riau di rumah adalah yang pertama itu adab berbicara. Kenapa berbicara itu penting? Karena sehari-hari kita saling berkomunikasi dengan orang lain, baik itu di rumah maupun di lingkungan sekitar rumah kita. Kemudian apa saja adab berbicara itu? Yang pertama,
berbicara dengan suara yang lembut. Kemudian tidak memotong pembicaraan. Contohnya, orang tua kita lagi berbicara kepada kita. Lalu kita harus mendengarkan pembicaraan orang tua itu sampai selesai. Jangan kita potong pembicaraannya saat orang tua kita berbicara. Karena itu menunjukkan sikap tidak sopan. Lalu adab yang selanjutnya, bicara dengan hati-hati. Lalu tidak berteriak-teriak, apalagi kepada orang tua kita. Yang terakhir, tidak berbicara kasar dan mengumpat di dalam hati. Contohnya, orang tua kita menyuruh kita untuk membantu membersihkan rumah atau membeli sesuatu di warung. Lalu kita harus melaksanakan dan berbicaranya yang sopan. Tidak boleh kasar. Tidak boleh ngomong seperti ini. Tidak mau. Lalu dalam hati kita, apa nih mama suruh-suruh? Apa nih? Tidak boleh seperti itu ya Ananda. Nah, Bunda yakin Ananda Bunda semuanya telah menerapkan adab berbicara ini. Lalu yang kedua, adab makan dan minum. Bunda yakin Ananda Bunda semuanya sudah tahu adab dan makan dan minum. Yang pertama itu adabnya apa? Saat kita mau makan, kita membantu ibu atau orang tua menyiapkan makanan. Lalu membersihkan meja makan, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Kemudian saat mengambil nasi atau mengambil lauk pauk, kita dahulukan orang yang lebih tua. Lalu makan kita menggunakan tangan kanan. Kemudian ini yang paling penting, tidak berbicara saat makan. Dan selanjutnya kita masuk yang ketiga, adab berpakaian. Nah, kita orang Melayu, itu wajib harus ada adab berpakaiannya. Kenapa? Pakaian itu berfungsi untuk menutup malu atau aurat dan juga menjunjung adat, menolak bala dan menjunjung bangsa. Pakaian harus indah dilihat dari jauh, juga cantik dipandang dari dekat. Bagus dipandang oleh mata dan elok ditilik mata hati. Nah, kita kalau berpakaian itu harus menggunakan pakaian yang bagus, yang indah. Tidak boleh memakai pakaian yang compang-camping, yang koyak sana, koyak sini. Kemudian pakaian kita harus rapi, harus disetrika. Tidak boleh, jangan pakai pakaian. Misalkan orang tua kita setelah mencuci pakaian, orang tua kita langsung kita pakai. Itu tidak boleh, karena pakaian itu belum rapi. Gimana ada adabnya saat berpakaian? Yang pertama, kita mendahulukan bagian kanan saat berpakaian. Kemudian berpakaianlah sesuai kebutuhan kita. Misalkan saat Ananda Bunda ingin bermain, harus menggunakan pakaian sehari-hari atau pakaian bermain di rumah. Jangan Ananda saat bermain menggunakan pakaian mau ke pesta ataupun pakaian saat sekolah. Dan saat sekolah Ananda harus memakaikan seragam yang telah ditentukan. Jangan saat sekolah Ananda memakai baju olahraga, kemudian memakai baju mau ke pesta, itu tidak sesuai. Maka berpakaianlah sesuai kebutuhan dan waktunya. Kemudian selanjutnya yang keempat, adab membersihkan diri. Nah, kebersihan harus dimulai dari diri kita sendiri. Adab membersihkan diri itu contohnya yang pertama, menggosok gigi 2 kali sehari, yaitu setelah sarapan dan sebelum tidur. Nah, ini sudah kita pelajari sebelumnya, bukan? Bagus. Nah, kemudian mandi 2 kali sehari, yaitu mandi pagi dan sore hari. Kemudian mandi menggunakan air bersih dan sabun. Selanjutnya, selesai mandi, mengeringkan badan menggunakan handuk. Setelah handuk dipakai, harus
dijemur. Yang kelima, adab di kamar kecil atau WC. Kita di WC itu adabnya yang pertama, dilarang bercakap-cakap di dalam WC. Kemudian tidak membawa dan membaca kitab suci di kamar mandi atau kamar kecil. Lalu masuk kamar kecil mendahulukan kaki kiri. Lalu mengetuk pintu kamar kecil untuk memastikan tidak ada orang di dalamnya. Dan terakhir, menyiram toilet setelah digunakan. Nah, sekarang Ananda Bunda semuanya sudah tahu kan adab-adab dalam keluarga Melayu Riau? Bagus. Bunda harapkan Ananda Bunda semuanya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Itulah tadi adab dan tata krama keluarga Melayu Riau ya. Mudah bukan adab-adabnya? Pasti Ananda Bunda semua sudah menerapkan dengan bagus. Nah, jangan diterapkan hanya untuk pembelajaran ini saja. Ini kalau bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan seterusnya. Oke Ananda Bunda. Nah, baiklah Bunda akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.